syirik ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang itu bertobat dari syirik tadi. Nah, orang yang melakukan syirik ini disebut namanya musyrik. Nah, itulah orang yang melakukan syirik itu disebut dengan musyrik. Syirik ini sendiri di dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru annahu yushraka bihi yaghfir ma dzalika laman yas'alu wa man yusyrika billahi faqadistam isra azima. Artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang mau dikehendakinya. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Itu dalam surat An-Nisa ayat 48. Dan masih banyak lagi ayat yang menjelaskan tentang perilaku syirik tadi. Dan sampai sini sudah paham belum semua? Sudah. Selanjutnya macam-macam syirik. Syirik itu dibedakan. Syirik ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu syirik besar dan syirik samar. Yaitu ada dua dibaginya syirik samar. Syirik besar ini bisa dikatakan syirik besar jika melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan dengan dimana di zaman Rasulullah tadi dia tuh menganggap Tuhan itu tidak adanya berhala, maka dia itu menyembah berhala pada zaman sebelum Rasulullah SAW hadir. Nah, di situ yang kedua menganggap ada sesembahan selain Allah. Nah, tadi ada sesembahan berarti daerah tuh misalnya kalau zaman dahulu itu orang menyembah pohon gitu kan, ada dulu. Nah, bawa sesajen kepercayaan pada orang dahulu kala. Nah, itu sebenarnya syirik itu tidak boleh karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menganggap Tuhan mempunyai anak. Artinya di sini sedangkan dijelaskan juga dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu esa, tidak diperanakan. Jadi ketika kita menganggap bahwa Allah itu mempunyai anak, sama aja kita menyekutukan Allah, dan itu perbuatan besar tadi. Nah, yang kedua ini syirik samar. Syirik samar ini contohnya misalnya, jadi syirik samar itu langsung aja ke contohnya, kita berpaham tadi ya contohnya syirik samar. Misalnya bapak ini sakit, nah bapak ini ke dokter, terus bapak bilang, oh saya berobat ke sana sembuh, ke dokter sana. Nah, itu sesuatu yang syirik karena kita menganggap bahwa dokter itu yang menyembuhkan kita, padahal tidak. Yang menyembuhkan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala melalui perantara apa? Dokter tadi. Nah, seperti itulah, makanya disebut dengan syirik samar atau tidak jelas gitu. Berarti jadi syirik ini kelihatan tapi dia sedikit samar-samar. Kita misalnya dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti itu. Nah, makanya kenapa ketika kita melakukan perbuatan itu tidak boleh menyebutkan Allah tadi. Nah, di situ selanjutnya yaitu bahaya perbuatan syirik. Yang pertama bahayanya yaitu amalan sholat yang sudah dikerjakan oleh orang-orang tersebut syirik lenyap dan sia-sia. Artinya misalnya kita ini rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat gitu kan, kita udah rajin semuanya nih, baca Quran rajin semuanya, tapi ketika kita melakukan syirik, itu amalan yang kita buat tadi, misalnya sholat malam, baca Quran yang rajin, itu gak ada artinya lagi. Amalan yang kita buat susah kali ini akan hilang semuanya. Karena perbuatan syirik tadi, syirik itu kan perbuatan besar. Nah, jadi kita melakukan hal-hal yang baik itu percuma, tidak ada artinya ketika kita sudah melakukan perbuatan syirik tadi. Nah, selanjutnya orang-orang yang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Yang C akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, jadi ketika orang melakukan syirik tadi, balasannya sudah jelas, yaitu neraka. Kenapa bahasa neraka? Ya karena tadi sebenarnya Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang, tapi terkadang hambanya juga yang salah menggunakan tadi. Kalau Allah sebenarnya maha pengampun, tergantung dosanya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Tadi ada satu dosa yang tidak diampuni kecuali dia melakukan perbuatan syirik tadi, musyrik tadi. Nah,
perbuatan syirik. Selalu menegakkan sholat, karena dengan melakukan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, artinya ketika orang itu rajin sholat, rajin namanya dia sholat itu ke masjid terus, tapi dia melakukan perbuatan kejam dan sulit, itu pasti ada yang salah dalam sholatnya. Dia mungkin salah niatnya, atau memang semua itu tergantung dalam niatnya. Mungkin dia niat sholat itu hanya ingin dipandang sebagai orang yang sholat. Nah, itu salah niatnya. Ketika kita melakukan apa sesuatu itu tidak tergantung dari niat kita. Jadi ketika kita memang sholat, ya niatkan karena Allah lillahi ta'ala. Jangan karena ingin mendapat pujian atau ingin mendapat penghargaan dari sesama manusia, itu tidak boleh. Makanya ketika dia sholat, dia masih melakukan perbuatan keji, masih melakukan perbuatan mungkar, itu bukan sholat yang salah, tapi niatnya yang salah. Nah, di situ yang kedua, selalu berusaha meningkatkan ketakwaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan begitu akan selalu diberikan jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi. Artinya ketika kita menghadapi sebuah masalah nih, kita tidak boleh berputus asa gitu. Karena dalam setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jangan ketika ada masalah kita namanya ke dukun. Nah, kita nanya ke dukun bahwa kita begini dan kita percaya sama dukun, dan itu sama aja musyrik. Karena kita kan ibaratkan gembok. Gembok itu pasti diciptakan ada kuncinya. Nah, begitu juga dengan masalah. Tidak mungkin Allah menjatuhkan masalah kepada hambanya bahwa itu tidak ada solusinya. Semua masalah itu ada jalan keluarnya, ada solusinya. Tinggal bagaimana seorang hamba tadi mau bersabar dalam menghadapi sebuah cobaan. Karena di dalam surat Al-Baqarah juga di dalam surat Al-Baqarah, bakal lupa di surat mana, karena Allah tidak mungkin membebani hambanya selain dari kesanggupannya tadi. Jika Allah memberikan masalah kepada kita, berarti kita yang sanggup. Kenapa masalah orang berbeda-beda? Karena kesanggupan orang itu berbeda-beda, kekuatan orang itu pasti berbeda-beda. Tidak semuanya bisa dipukul rata atau sama. Nah, makanya seperti itu. Nah, selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ketika ada masalah, kita muhasabah. Kenapa Allah menjatuhkan masalah kepada kita? Ada apa hubungan? Mungkin kita hubungan sama Allah itu ada yang beres, misalnya sholatnya bolong, atau misalnya ngajinya kurang. Nah, makanya sama Allah dikasihlah masalah supaya lebih dekat lagi kepada Allah SWT. Nah, di situ selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa dan tidak akan diampuni Allah SWT. Jadi artinya di sini ketika kita melakukan perbuatan syirik, kita ingin melakukan syirik, itu diingat lagi bahwa dosanya ini sangat luar biasa, bukan main-main dosanya. Karena kenapa dia mengandung dosa besar? Ya karena tadi dia telah menyekutukan Allah. Padahal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran juga bahwa Allah itu esa dan tidak diperanakan. Jadi kenapa dia ini ketika kita ingin melakukan perbuatan syirik itu harus ingat lagi kepada Allah SWT. Habis itu selanjutnya selalu mengingat Allah dimanapun berada. Dengan selalu mengingat Allah, maka kita akan terhindar dari perbuatan syirik tadi. Misalnya kita ketika ada masalah, harinya dukun tadi, dan kita ingat dong sama Allah bahwa syirik ini adalah dosa yang besar dan tidak akan diampuni Allah kecuali kita memang bertobat dan tidak melakukan kesyirikan tadi. Nah, makanya ketika kita melakukan perbuatan syirik, kita harus ingat lagi, harus lebih mengingat Allah lagi bahwa tidak ada masalah tanpa solusi. Dan hikmah dari menghindari tadi perbuatan syirik. Nah, yang pertama, mengangkat manusia ke derajat paling tinggi dan mulia. Kenapa dia mengangkat? Karena di situ dia tuh benar-benar mengatakan bahwa untuk Allah esa, dia menjauhi larangannya, menjauhi segala perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Allah menempatkan orang yang tidak melakukan perbuatan syirik ini adalah tempat yang paling mulia dan paling tinggi tadi derajatnya, karena dia sudah berhasil menghindari dosa yang besar. Di situ mengalihkan rasa kesederhanaan dan kesengajaan. Artinya di sini bahwa menampilkan kesederhanaan ini dia itu tampil apa adanya, dia tidak ingin tampil dalam kemewahan. Syirik tadi kan misalnya kalau kita syirik nih, kita kan malas nih kerja kan, kita nyuruh misalnya kayak bapak nih melihara tuyul. Nah, itu kan sama aja syirik, mencari uang dalam dalam waktu yang instan. Sebenarnya tidak ada sih namanya hasil yang instan gitu loh. Semua itu butuh proses dan butuh namanya waktu yang akan menjawab gitu. Dia tidak semua apa-apa harus dilakukan dan hasilnya harus nyata, itu tidak. Karena
segala sesuatu itu pasti bertahap, tidak harus sekaligus. Nah tadi itu mengingatkan kesederhanaan. Selanjutnya membuat manusia menjadi suci dan ini menjadi suci. Artinya suci di sini dalam hal akidah. Akidah itu adalah tauhid, keyakinan gitu. Nah maka kenapa orang yang tidak melakukan perbuatan syirik ini disebut dengan orang yang suci? Karena dia tauhidnya benar, bahwa Allah itu Maha Esa gitu. Jadi dia bisa dikatakan suci, benar dalam tauhidnya. Habis itu selanjutnya memunculkan kepercayaan yang teguh dalam hati, tidak mempunyai hubungan khusus dengan siapapun atau apapun yang menyebabkan rusaknya iman. Nah iman tadi itu memang dia tidak kasat mata, dia hanya bisa dilihat dengan perbuatan tadi, iman itu. Nah ketika orang yang benar-benar tidak melakukan perbuatan syirik, berarti imannya itu memang sudah teruji gitu. Dia tidak lagi contoh tadi kan hidupnya dalam kesederhanaan, tidak glamor, tidak ini, dia tampil senang apa adanya itu, tidak mudah putus asa dengan keadaan yang dihadapi. Jadi bagaimanapun keadaan yang dihadapi, mau hidupnya susah, mau hidupnya senang, dia tetap bahagia karena dia punya Allah SWT. Pasti Allah itu akan memberikan sebuah pertolongan yang pasti pada hambanya yang mau bersungguh-sungguh gitu. Jadi dia mau gimana pun keadaan kondisinya, dia tetap enjoy aja dalam menjalani kehidupan tadi. Habis itu menumbuhkan keberanian dalam diri manusia. Dalam hal ini ada dua hal yang membuat manusia menjadi pengecut, yaitu takut mati dan pemikiran yang menyatakan bahwa ada orang lain selain Allah yang dapat mencabut nyawanya. Jadi ketika dia ini menumbuhkan keberanian, artinya di sini menumbuhkan keberanian, dia tidak takut namanya hal misalnya kematian. Kenapa? Misalnya gini, kita puasa, ketika kita puasa pasti ada namanya lebaran. Nah kita mudik ke kampung halaman, kita senang atau sedih? Senang. Nah namanya meninggal itu senang karena kita akan kembali lagi ke tempat asal kita yang jauh lebih abadi ketimbang dunia. Memang dunia ini tempatnya capek, dunia ini tempatnya mengeluh, tidak ada namanya dunia ini tempat bersenang-senang. Kenapa? Ketika kita mengeluh capek, mengeluh senang, itu ada bayarannya nanti ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak takut menghadapi kematian. Dia malah senang bahwa dia diambil sama Allah, ya sudah, urusan di dunia ini selesai, dia tinggal urusan lagi, semua urusan dunia ditinggalkan dengan urusan dia di akhirat nanti. Ketika makanya orang meninggal, kenapa kita tangis seharinya, kita yang menangis diri kita sendiri, amalan apa yang akan kita bawa, sebenarnya itu. Makanya ada ketika orang yang takut meninggal dunia, yaitu takut dipertanyakan kenapa dia takut. Seharusnya malah senang kan, dia pulang ke kampung halamannya, pulang lagi ke tempat asalnya. Habis itu artinya menimbulkan keberanian seperti itu. Dia tidak takut gitu, bahwa memang yang mencabut nyawa itu adalah memang malaikat, tidak ada orang lain yang bisa mencabut nyawa tanpa izin Allah gitu. Jadi dia berani dalam menghadapi namanya kehidupan. Dan selanjutnya mengembangkan sikap cinta damai dan keadilan. Artinya di sini cinta damai, dia itu orang yang tidak syirik tadi, tidak suka namanya keributan. Kalau orang yang syirik kan pasti dia menimbulkan keributan, adalah yang misalnya kita mengikut tuyul, nanti orang ini duitnya diambil, nantilah pasti terjadi keributan, saling menuduh, kamu yang ambil uang saya, bukan kamu, nanti ujungnya seperti saling menyalahkan. Nah jadi kalau orang yang tidak melakukan perbuatan syirik tadi, dia cinta damai, artinya dia tidak suka sesuatu hal yang berbau dengan keributan, menjadi taat dan patuh kepada Allah SWT. Taat dan patuh ini jelas karena kita tadi sudah dari perbuatan syirik tadi, dan menjadi patuh. Di kesimpulannya yang dapat tadi di sini adalah syirik, yaitu kepercayaan terhadap suatu benda yang mempunyai kekuatan tertentu atau juga mempercayai hal-hal yang berkaitan selain Allah gitu. Jadi misalnya karena dulu kan keris percaya bahwa bisa begini, bisa membawa wibawa atau segala macam, itu sebenarnya perbuatan syirik orang zaman dulu kan. Tapi sampai sekarang sih dengan adanya zaman yang makin modern ini, hal seperti itu sudah tidak ada lagi di sini kan, sudah memudar lah karena ada terbawa arus globalisasi tadi. Jadi sampai sini pada paham semua kan udahan. Kalau memang di sini adik-adik semuanya udah paham, selanjutnya Bapak ingin bertanya pada adik semua. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan syirik tadi kan. Nah syirik itu adalah perbuatan memang besar, dia menyebutkan Allah. Nah habis itu tadi sampai masih ingat syirik itu dibagi menjadi berapa? Apa sekarang contohkan aja apa yang tahu tadi syirik dibagi menjadi berapa? Nah, silakan adik. Mbak apa?
sudah menunjukkan sore hari. Kita cukupkan sampai sini. Kalau pertemuan pada berikutnya kita bahas lagi agar lebih paham mendalami tentang materi sidik tadi ini. Sekian dari Bapak akhiri.